PDI Perjuangan bersama Partai Koalisi, Hanura, Perindo, dan ketua umumnya juga yang dihadiri oleh ketua tim pemenangan Pak Arsad dan didampingi oleh wakil-wakil ketua tim pemenangan lainnya. Tadi secara resmi telah mengumumkan cawapres dari Ganjar Pranowo adalah Bapak Mahfud MD. Ini adalah sebuah momentum yang terlewatkan ketika 2019 lalu kita mendengar cerita dan kisah bahwa Pak Mahfud MD sebetulnya telah ditunjuk oleh Jokowi untuk menjadi wakil presiden yang akan mendampinginya, tetapi tiba-tiba sebuah tsunami politik memaksa Pak Mahfud MD harus rela untuk tidak maju menjadi cawapres dan digantikan oleh Pak Ma'ruf Amin. Kali ini Mahfud MD menjemput takdir yang tertunda. 2019, andaikan beliau mendampingi Pak Jokowi, mungkin perolehan suara Pak Jokowi melebihi dari apa yang didapat 2019 lalu. Dan sekarang Pak Mahfud dipercaya untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Ini adalah sebuah waktu dan kesempatan yang diberikan oleh semesta, oleh Tuhan kepada Pak Mahfud MD untuk mendampingi Mas Ganjar memimpin Indonesia 5 tahun ke depan dari 2024-2029. Pertanyaannya, kenapa Mahfud MD? Memangnya siapa Mahfud MD? Itu akan menjadi pertanyaan yang muncul dari tengah masyarakat. Pak Mahfud ini adalah seorang sosok tokoh besar. Beliau seorang yang sangat religius, orang NU Tulen, Gus Durian Tulen. Beliau profesor hukum dan sering berbeda pendapat dengan pihak-pihak yang mencoba mempermainkan hukum. Kita juga melihat beliau bagaimana kerasnya ketika peristiwa Sambo terjadi dan beberapa peristiwa hukum lainnya. Mahfud MD selalu tampil terdepan dan termasuk terakhir ketika Mahkamah Konstitusi akan memutuskan perkara gugatan soal usia capres-cawapres. Pak Mahfud jelas-jelas berpendapat tegas pada saat itu bahwa MK tidak boleh membuat aturan dan tidak boleh menambah aturan. Tetapi meskipun ujungnya pada akhirnya MK membuat suatu terobosan yang aneh, janggal, bahkan hakim MK sendiri beberapa diantaranya bertanya-tanya dan bingung. Nah, Mahfud MD ini adalah seorang profesor hukum yang sangat keras, punya integritas, karena kita belum pernah mendengar Mahfud MD ini pernah tersangkut masalah hukum. Beliau pernah DPR, pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi juga, pernah menjadi menteri, bahkan pernah juga membantu Pak Prabowo dulu ya. Sampai sekarang momentum dan takdir membawa beliau untuk bersama-sama dengan Ganjar Pranowo. Permasalahan bangsa kita sekarang yang paling banyak juga terkait dengan masalah hukum. Masalah hukum ini mencakup banyak hal, korupsi, isu-isu intoleransi, dan ini adalah dua isu yang paling sering dibicarakan oleh Pak Mahfud, sehingga kebutuhan kita terkait dengan kepemimpinan nasional ke depan memang sangat cocok dengan figur Pak Mahfud MD. Maka ketika Ganjar Pranowo yang adalah seorang rakyat, marhainis, Soekarnois, nasionalis Tulen, berpasangan dengan seorang profesor hukum Pak Mahfud MD yang keras terhadap korupsi, keras melawan intoleransi, maka saya pikir bahwa nasib bangsa Indonesia ke depan kita masih optimis akan menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berbineka, bangsa yang Pancasilais, bangsa yang akan melindungi segenap tumpah darahnya. Tidak seperti ya masa-masa lalu dan tidak juga seperti sekarang ini. Kita harus mengakui pada era kepemimpinan Pak Jokowi ada kelemahan, terutama terkait isu penegakan hukum. Kita melihat bagaimana penegakan hukum ini menjadi seperti sebuah bisnis yang dipermainkan. Sampai orang banyak bicara tentang sisi negatif dari penegakan hukum. Kalau tidak viral, ya tidak ada penegakan hukum. Nah, ini saya pikir adalah sesuatu yang buruk, yang pasti akan nanti menjadi baik ketika Pak Mahfud ada di sana sebagai wakil presiden. Dan di sisi lain, korupsi segala macam, kita belum pernah mendengar sekalipun Pak Mahfud ini tersangkut isu-isu negatif korupsi. Sehingga kita percaya integritas beliau. Dan dengan demikian bahwa pasangan Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD adalah jawaban untuk masa depan Indonesia ke depan. Kita ingin korupsi diberantas. Kita ingin ekonomi kita menjadi ekonomi kerakyatan. Kita tidak ingin bangsa kita kembali dijual seperti Orde Baru. Kita ingin bangsa kita ini kembali di tangan rakyat, di tangan negara, berdaulat penuh. Maka yang bisa melakukan itu hanya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sehingga kita mengajak seluruh masyarakat
untuk berhenti mendukung calon-calon lain. Mereka itu hanya sekedar mengejar kekuasaan. Dan saya mengajak masyarakat untuk memberikan aplaus terhadap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kita dukung mereka sampai memenangkan Pilpres 2024 nanti. Bahwa masa depan Indonesia masih kita optimis bisa kita jaga sebagai negara yang berdaulat. Abaikan yang lain. Mereka adalah calon-calon pemimpin yang tidak layak.